Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini saya mau nunjukin ke teman-teman semuanya apa yang saya makan sehari-harinya. Jadi video terakhir yang saya bikin tentang ini, What I Eat in a Day, itu kayaknya udah tahun lalu. Udah sekitar 9 bulan kayaknya kira-kira. Nah ini kayak semacam update-nya lah kurang lebih. Jadi selama work from home, selama pandemi ini, makannya kira-kira berubahnya seperti apa. Karena jadwal olahraga saya juga berubah, jadwal kerja saya juga berubah. Dan ada satu hal kecil lain lagi yang membuat saya ingin bikin video ini. Nanti akan saya ceritakan. Oke. Kalau yang video sebelumnya kan saya bangun kurang lebih jam 4.30-an gitu ya. Karena kan saya harus nge-gym pagi banget tuh, jam 6 pagi. Nah sekarang karena latihan bebannya juga di rumah, jadi akhirnya bangunnya bisa lebih siang. Jadi biasanya bangun sekitar jam 6, sekarang jadwal bangun Jamie juga udah berubah. Jadi olahraganya biasanya jam 6.30, 6.40-an. Sekarang kita akan olahraga terlebih dahulu ya. Let's go. Jamie, mau pop ya? Iya pak. Siapa yang pupuk? Tiba-tiba pupuk. Midway pemanasan tiba-tiba pupuk. Jadi lagi pertengahan pemanasan, terus Jamie mulai mengeluarkan sinyal-sinyal aneh, sinyal-sinyal yang biasanya tanda-tanda mau pupuk. Nah dan ternyata memang benar pupuk. Udah pup di bisa ya. Udah pup di pampersnya. Siapa yang pup di pampers tadi? Mengalihkan pembicaraan. Ya sudah, kalau begitu kita selesaikan dulu pupnya, baru lanjut olahraga lagi. Anak kita pup. Yami kenapa nggak kasih tau Daddy pupuk? Nggak, jadi tadi aku bilang sama ini video, aku bilang ada alasan kenapa aku bikin video ini lagi. Satu kan karena jadwal olahraga kan berubah. Dua kan karena work from home, pandemi kan. Jadi jadwal makan kan berubah. Terus kemudian ada satu lagi alasan kenapa aku bikin video ini. Karena saya menghamili Lucy. Lagi. Ya masa ada orang lain yang mau hamil? Iya. Aneh. Oh, usia kehamilan sekarang udah 12 mingguan. Jadi sebenarnya saya pingin melihat juga apakah benar kalau misalnya istri hamil, suami juga ikutan gendut, badannya juga ikutan kacau lagi. Kita akan bikin before, habis itu afternya. Jadi before persalinan sama after persalinan, gitu lah. Pokoknya selama kehamilan, berat badan saya, bentuk badan saya berubah juga atau enggak. Oke? A few moments later. Oke, kita olahraga dulu. Tambahan sedikit sebelum saya lupa, jadi selain whey protein dan kreatin, ada 3 suplemen lain yang saya konsumsi setiap harinya. Yang pertama adalah Black Horse Ultimate Omega 3. Setelah itu ada multivitamin dan mineral, yang ini juga dari Black Horse. Setelah itu yang terakhir adalah vitamin D3. Jadi ketiga suplemen ini saya minum biasanya setelah makan malam, karena vitamin D3 itu proses penyerapannya akan lebih baik dengan makanan yang tinggi lemak, karena dia vitamin larut lemak. Jadi kalau misalnya teman-teman konsumsi vitamin D3, konsumsilah setelah makan besar yang paling besar misalnya pada hari itu, dan yang diusahakan yang mengandung cukup banyak lemak. BTW semua link pembelian produk ini akan saya taruh di kolom description box di bawah. Jadi buat teman-teman yang mau beli, silahkan langsung klik link di bawah. Oke, terima kasih. Oke, so that's my first meal for the day. Jadi hampir sama ya dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya saya kayaknya pakai skim milk juga sih kayaknya ya. Kita pakai skim milk dulu. Skim milk 500 ml, terus saya tambahin kreatin sebagai suplemen. Habis itu tambahin juga whey protein 1 scoop. Nah, proteinnya kurang lebih sekitar
40 gram protein di sana, dan untuk kalorinya kurang lebih sekitar 200 sampai 300 lah kira-kira. Untuk sarapan saya nggak berubah banyak banget karena memang ya yang lebih mudah aja untuk makan, kecuali kayak diajak makan apa misalnya sama istri untuk sarapan ya, siang hari biasanya mungkin saya makan skim milk itu, minum skim milk itu, atau kalau misalnya siang juga udah ada rencana makan sesuatu ya mungkin malamnya saya baru minum skim milk, tapi setiap harinya itu pasti ada minum skim milk sama whey protein tersebut. Oke, sekarang udah mau jam 9, kita mau beli roti dulu untuk Jamie, untuk orang-orang rumah juga, dan saya juga mau beli kopi susu. Nice. Oke, let's go. Oke, udah sampai di tempatnya. Kita beli roti dulu sama beli kopi. Nanti saya tunjukin roti sama kopinya. Oke, baik. Karena saya vlogger amatir, jadi ini tiba-tiba udah di rumah lagi. Tapi udah beli kok roti-rotinya. Jadi tuh, udah beli roti sisirnya Luciana, pudingnya Jamie, terus juga roti yang lain, dan juga ada kopi. Oke, jadi ini snack saya untuk pagi hari. 1 gelas kopi susu. Kalori mungkin kurang lebih sekitar 100 sampai 200 kalori kurang lebih. Setelah itu jus sayur 1 besar seperti ini. Sekali jusnya ini emang agak banyak ya. Jadi dalamnya campurannya adalah kale, setelah itu apel merah, apel hijau, tomat, nanas. Sekarang jam 10.40, ini udah mulai agak-agak lapar sedikit, jadi ya udah saya putuskan untuk minum ini. Nah, terus nanti siang berencana makan pizza. Pizza time. Intinya sih kalau yang sekarang ini 1-2 bulan yang lalu memang saya ngukur banget kayak harus segini kalorinya yang masuk, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Tapi untuk 1-2 bulan belakang ini udah agak lebih santai, jadi nggak terlalu memperhatikan itu. Yang lebih diperhatikan lebih ke arah performance saat latihan beban, setelah itu juga perubahan berat badan dan bentuk badan dari hari ke hari. Udah gitu aja sebenarnya. Seperti yang saya bilang, tidak semua orang bisa menghitung kalori jangka panjang. Jadi ada juga yang di awal mereka belajar untuk menghitung kalori. Nah, keahlian tersebut, kebiasaan untuk menghitung kalori tersebut nantinya akan membantu kita untuk menilai mana sih makanan yang kalorinya tinggi, mana sih makanan yang kalori rendah, mana yang boleh saya makan lebih banyak, mana yang harus saya jatah makannya. Nah, seperti itu. Itu aja sih sebenarnya. Nanti saya akan tunjukin makan siangnya. Oke? Sesuai janji sama istri, jadi siang hari ini makan Pizza Hut. Oke, saya jelasin sedikit ya untuk makan siang tadi. Jadi saya makan pizzanya itu 1,5 slice. 1 slice-nya kan kurang lebih sekitar 300 kilokalori ya tadi. Berarti setengah slice-nya 150. Berarti saya udah habisin 450 kilokalori untuk pizza doang. Terus untuk pastanya tadi kurang lebih tadi berapa ya? 1 serving tadi. Nah, carbonara pasta tadi 1 servingnya itu kurang lebih sekitar 483 kalori. 483 kalori. Tadi saya makan kurang lebih cuman 2 sendok makan lah kira-kira. Tadi 1 servingnya saya hitung kurang lebih ada sekitar berapa ya? 20 sampai 20-an sendok makan ya, 15 sampai 20 sendok makan. Ya katakanlah saya makan 10%-nya atau 20%-nya, berarti ada 96 kalori di sana. Berarti 450 tambah 96 kurang lebih sekitar 550 kalori. Itu estimasi aja ya, karena saya nggak nimbang bener-bener. Nah, kalau misalnya kita udah hitung dari pagi, berarti susu sama whey tadi itu kurang lebih sekitar 300-an kalori ya. Kopi susunya, dia cuma ada kental manisnya doang kan. 2 sendok makan kental manis, 30 gram kan, 2 sendok makan itu kurang lebih sekitar 100 kalori. Terus makan siang saya tadi 500 kalori, berarti saya sudah pakai 950 kalori. Nah, sekarang saya di maintenance saya itu kurang lebih sekitar 2000 kalori. Jadi sebenarnya saya masih punya jatah sekitar 1050 kalori. Tapi kan tadi saya udah minum jus sayur juga ya. Jus sayurnya kurang lebih sekitar 100 sampai 200 kalori. Ya katakanlah 200. Jadi 950 tambah 200 1150. Berarti hari ini saya masih punya jatah 850 kalori untuk makan malam dan juga untuk snack sore. Gitu ngitungnya.
Nah, skill ini itu bisa didapatkan jika teman-teman sudah terbiasa untuk menghitung kalori. Kalau misalnya teman-teman belum terbiasa menghitung kalori, ya teman-teman nggak bisa mengira-ngira, teman-teman nggak bisa mengestimasi. Ini ada berapa kalori ya, berapa kalori sisa saya ya hari ini, gimana ya cara ngaturnya dan lain sebagainya. Skill ini didapatkan jika teman-teman sudah terbiasa menghitung, mencatat, setelah itu menimbang makanan juga, jadi udah tahu patokannya kira-kiranya berapa. Nah, itu makanya saya sangat menyarankan sebenarnya untuk teman-teman yang baru mau memulai program diet untuk mencoba dari menghitung kalori. Kalau misalnya dari menghitung kalori teman-teman merasa nggak cocok jangka panjang, teman-teman bisa berubah, berganti ke jenis diet yang lainnya gitu. Nah, ini udah jam 4 sesuai perkiraan, udah mulai lapar, jadi ini snack sorenya, tomat cherry. Kebetulan baru beli, jadi makannya ini hari ini. Terus supaya lebih enak rasanya, biasanya saya suka tambahin garam cabai. Bikinnya gampang, cuman garam tambahin cabai terus digerus, udah deh jadi garam cabai. Nih, garam cabai, very good, enak banget. Buat buah-buahan lain juga oke banget garam cabai ini. Kalau kalian suka nanas tuh makan pakai garam cabai ini enak banget. Delicious. Nah, untuk tomat cherry karena kalorinya emang kecil banget ya, saya nggak ngitung sih sebenarnya. 100 gramnya paling cuma berapa puluh kalori doang, dikit banget, kecil banget. Jadi nggak pernah saya hitung sama sekali. Jadi ya udah makan aja seperti itu, anggap aja snack. Dan ini enak, mengenyangkan, nilai nutrisinya tinggi, kalorinya rendah. Nah, itu makan malam saya. Jadi tadi makannya itu nasi putih sama gulai. Jadi gulainya itu menggunakan daging sapi dan juga daging ayam. Jadi kalau makan malam memang biasanya saya lebih banyak ngikutin di rumah makan apa gitu. Nah, untuk makan malam tadi, nasi putihnya kurang lebih ya sekitar 150 gram lah. Terus dada ayamnya itu sekitar 100 gram. Daging sapinya itu bagian sengkel, jadi bagian paha, yang biasanya memang lebih lean, jadi proteinnya lebih tinggi. Selain dua itu tadi saya tambahin juga ada babat. Untuk 50 gramnya tadi kalorinya kurang lebih juga sekitar 50 kalori. Nah, teman-teman juga pasti bertanya-tanya, loh dok, tadi kan kalau gulai kan berarti ada tambahan kalori juga dari kuah gulanya. Nah, betul, memang ada tambahan kalori juga dari kuah gulanya. Cuman karena saya nggak ngikutin proses masaknya, jadi saya nggak tahu ada berapa banyak santan yang digunakan, berapa banyak minyak yang digunakan untuk gulai tersebut. Jadi yang biasanya saya lakukan adalah saya mengira-ngira berapa sendok makan gula yang saya ambil. Jadi kayak tadi kan nggak kering-kering banget tuh. Jadi saya ambil kurang lebih sekitar 5-6 sendok makan lah. 6 kali 15, 90 gram. Nah, saya anggap dari 90 gram itu 50%-nya itu datang dari lemak istilahnya. 30-50% lah itu datang dari lemak. Ini patokan asal-asalan ya, tapi biasanya dari gulai-gulai yang biasanya dimasak, yang saya ikutin prosesnya, kurang lebih dapat lemak dan santannya sebanyak itu, berarti sekitar 36 gram. Nah, 36 gram itulah lemaknya, jadi 36 kali 9, itu adalah tambahan lemak untuk meal tersebut. Nah, kalau teman-teman mau tahu angka yang lebih precise, yang lebih akurat, ya teman-teman harus mengikuti proses masaknya. Jadi, santan yang dipakai tuh berapa banyak sih, minyak yang digunakan berapa banyak sih. Kalau saya sendiri, karena saya nggak ngikutin, ya saya ambil estimasi yang lebih tinggi. Jadi, kalau misalnya pada saat defisit kalori, biasanya saya selalu menyarankan untuk mengestimasi lebih tinggi, overestimate daripada underestimate. Terus ada tambahan lagi tadi, dada ayam dalam sup kunyit. Itu tadi makan karena emang lagi masih agak lapar sih, memang masih agak lapar. Terus emang kalap doyan banget sama sup kunyitnya. Berhubung karena tadi siang juga sebenarnya protein saya agak kurang karena saya cuma makan pizza terus sama pasta doang. Proteinnya kurang sebenarnya di situ. Jadi agak ngejar sebenarnya di malam hari. Nah, di hari-hari lain biasanya saya mencoba untuk membagi proteinnya sama rata di setiap meal. Jadi pagi hari mungkin sekitar 40, siang hari itu kurang lebih sekitar 40-60, baru di malam hari juga 40-60. Jadi dengan cara begitu asupan protein saya
itu terbagi rata. Jadi istilahnya proses penyerapan, proses penggunaan proteinnya itu juga lebih merata, lebih bagus sebenarnya seperti itu. Daripada ngejar protein tuh di malam hari atau cuman di satu meal. Gitu aja sih sebenarnya video hari ini. Jadi emang cuma mau mengumumkan kepada teman-teman semua bahwa Lucy hamil. Terus saya juga pingin update sedikit apa sih yang saya makan, terutama selama... Hai Jamie, mau ikutan? TikTok? Nggak bikin TikTok. Nah, ini bikin YouTube. Saya juga pingin update apa sih yang udah saya makan selama... Apa? YouTube, ya. Ya udah. Bye-bye dulu. Saya bye-bye boleh? Nggak mau? Ya udah deh. Sekian untuk video hari ini, and I'll see you in the next video.